Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arera Edukasi, tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini agak sedikit berbeda ya. Jalan-jalan menikmati alam, sekaligus kita akan mereview salah satu reptil yang sudah sangat populer, yang sudah banyak digemari para pecinta reptil. Tapi mungkin buat Anda yang tidak begitu mengikuti atau tidak suka atau mungkin tidak tahu banyak tentang reptil, mungkin ini teman-teman anggap sebagai tokek, kadal, atau biawak, atau cicak seperti itu. Nah, tapi uniknya kali ini kita ada di Gumuk Pasir, Parangtritis, Yogyakarta, dimana setting ini kami buat seperti setting hewan aslinya. Hewan apa itu? Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Baiklah teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang leopard gecko, kadal gurun, sehingga settingnya juga ada di gurun pasir. Meskipun ini hewan bukan asli Indonesia, tapi setting gurunnya ada di Indonesia. Dua hal ini yang mirip ini akan kami coba padukan pada episode kali ini ya. Leopard gecko ini merupakan kadal gurun ya, biasa tinggal di gurun pasir juga. Nah, kebetulan kami ada di Gumuk Pasir, Parangtritis, salah satu ciptaan Allah yang luar biasa dari proses alam yang begitu panjang. Jadi teman-teman jika mengira Gumuk Pasir ini pasirnya merupakan pasir pantai, itu salah. Jadi Gumuk Pasir ini adalah pasir dari gunung. Bagaimana ceritanya? Kurang lebih jadi pasir dari Gunung Merapi ya. Merapi juga ada di Yogyakarta, meskipun ada di Kabupaten Magelang dan apa namanya yang lainnya, tapi ada di Kabupaten Jogja juga. Jadi pasir dari Gunung Merapi terbawa angin melalui sungai-sungai sampai ke laut, sampai di Parangtritis ini. Dan ini merupakan satu-satunya gurun pasir atau gumuk pasir yang ada di Asia Tenggara. Bagaimana? Luar biasa bukan? Indahnya Indonesia. Selanjutnya kita berbicara tentang leopard gecko. Ya, ini jauh dari rumah. Tips buat teman-teman jika membawa hewan ya. Ini seperti ini toplesnya. Dalamnya ini kami beri tisu. Supaya apa? Supaya jika dia pup atau buang kotoran itu tidak langsung menempel di badannya, karena toplesnya dari plastik. Jangan lupa juga toples harus pasti diberi lubang. Itu ya. Leopard gecko ini hewan lizard ya, makanannya biasa diberi jangkrik, kecoak dubia seperti itu, dan juga ini sangat mudah untuk perawatannya dan karakternya juga sangat jinak teman-teman ya. Jadi kalaupun lepas tuh nggak usah takut teman-teman. Nah ini ya teman-teman, di leopard gecko dia karakternya sangat jinak, sangat friendly sekali. Seperti itu. Ini kadal gurun juga. Dan tadi ya makanannya jangkrik dan juga kecoak dubia. Makanya pun sekali lagi untuk reptil, berkali-kali kami di video kami sudah sampaikan ya, reptil itu baiknya jangan diberi makan setiap hari atau dilatih jangan setiap hari. Itu ya. Dan ini biasanya kami beri makan 2-3 hari sekali, sekitar 2-3 jangkrik atau 2-3 kecoak dubia ya. Dan mobnya gecko itu luar biasa banyak ya. Ini kami hanya bawa mob yang biasa-biasa aja ya. Maklum di jalan itu tetap ada resiko, tetap takut dan sebagainya. Kami biasa yang bawa mob yang biasa, karena kami bukan mau membahas mob gecko pada episode kali ini, karena episode kali ini kami akan membahas tentang cara merawat gecko. Teman-teman itu sangat mudah ya, seperti ini saja. Menggunakan toples ini diberi bubuk kalsium gitu ya. Sejak bayi gecko baiknya diberi bubuk kalsium. Kenapa? Karena supaya dia selalu sehat gitu ya, tidak MBD,
apa namanya pertumbuhannya itu juga proporsional seperti itu. Gecko MBD itu cirinya seperti apa? Gecko MBD itu cirinya jalannya agak apa ya, bahasa Jawanya itu miting-miting seperti itu. Nah, itu berarti kurang kalsium. Gecko ini tidak butuh jemur, gitu ya. Jadi cukup diberi makan itu tadi aja, karena dari makanan jangkrik dan dubia kan ada kandungan, ada cairan atau minuman juga. Jadi dia tidak banyak butuh minum, gitu ya. Teman-teman kalau mau ngasih apa namanya tempat minum gecko juga monggo, tapi kalau dikasih kalsium kan otomatis nanti airnya kecampur kalsium sehingga apa namanya padat juga, percuma juga seperti itu. Nah, leopard gecko ini dia berkembang biaknya cukup unik. Jadi gecko ini jika sudah masuk masa ovulasi, seperti itu teman-teman ya, dia nanti di bagian perutnya itu di bagian teman-teman apa namanya balik itu sangat kelihatan sekali. Jadi di bagian apa dari perutnya akan ada seperti calon telur. Nah, ini ketika memang sudah masuk ovulasi bisa dikawinkan dengan jantannya, betina. Ini kebetulan juga yang membawa betina. Kawinkannya sampai ngelok aja, jangan selamanya, jangan beberapa hari atau seharian atau bahkan lebih dari sehari dikumpulkan dalam satu wadah dengan jantannya, jangan. Ya, cukup di apa namanya jantannya dicampurkan ya, jantannya juga yang proven, yang umurnya juga cukup ya, di apa namanya sampai ngelok, sampai kena, diulangi terus selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu sudah biarkan saja. Nah, gecko ini nanti ketika menetas sehingga telurnya itu sudah apa fertil, sudah dibuahi gitu ya. Kalau tidak dikawin dengan jantan tetap akan bertelur, tetap akan buang telur, tapi buang telurnya itu nanti akan infertil atau karena tidak dibuahi jadi tidak akan bisa menetas. Seperti itu teman-teman ya. Dan satu kali brojol, satu kali bertelur itu biasanya 1 sampai 2 butir. Misalnya 2 butir. Nah, itu kluts pertama atau lahiran pertama. Nah, nanti selang beberapa hari itu tidak perlu dikawin lagi. Ya, selang beberapa hari nanti akan kluts yang kedua. Dia akan bertelur lagi ya, dia akan telur akan apa namanya bertelur dan kita tetaskan ya, penetasannya itu di luar ya. Penetasannya juga cukup gampang. Biasa kami pakai kokopit bisa. Terus nanti teman-teman mau pakai pelet juga bisa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu biasanya itu bisa sampai 4 sampai 5 kali. Ya, biasanya tempat kami itu sampai 5 kali kluts. Jadi 1 2 3 4 5 itu ya, bertelur 2 sekitar 2. Nah, sampai baru yang kelima itu berarti sudah kelut terakhir. Berarti tunggu dulu nanti 3 sampai 4 bulan baru ketika ovulasi lagi dikasih jantan lagi. Itu cara untuk ternak gecko. Dan nanti apa sih untungnya? Apa sih keuntungannya main reptil, keuntungannya ternak gecko, keuntungannya berternak hewan? Nanti akan ada pembahasan kami di episode selanjutnya di lereng Gunung Merapi ya, di Selo nanti di episode selanjutnya. Kembali lagi membahas tentang gecko. Gecko ini banyak mobnya dan biasanya harganya juga akan sesuai mob. Banyak juga, mungkin ada juga yang akan menjual lost data seperti itu teman-teman ya. Ini kita masukkan aja teman-teman. Ini sebenarnya dia sudah mulai tidak nyaman. Nah, oke. Nah, seperti ini sudah sangat praktis. Kembali lagi ke persilangannya atau mobnya gecko tadi. Jadi ketika gecko itu mobnya harus jelas, bel harus sama bel. Apa namanya, snow itu bagus ya, head snow harganya kemana lebih tinggi. Tapi ketika misalnya itu mobnya yang beda, kawinkan itu nanti anaknya kemungkinan ada sindrom ya, kami sebutnya biasanya sindrom, kalau bahasa ilmiahnya kurang tahu. Jadi nanti dia itu akan, jika dikasih makan ke kiri dia muternya ke kanan, jika makannya dikasih kanan dia akan muternya ke kiri. Itu terjadi pada anakan gecko yang indukannya itu mobnya itu bermasalah, tidak satu line ya. Itu anakan sindrom karena memang orang tuanya tidak satu line sehingga terputus jalur warisannya seperti itu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman buat yang mau, kami biasa
apa namanya tentang wirausaha kecoak dubia, dan juga ini kami juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman, ini bisa jadi peluang usaha juga. Kenapa? Karena harga gecko itu sampai saat ini masih stabil, masih cukup baik, dan permintaannya masih cukup banyak gitu ya. Yang gecko biasa seperti ini ya, ini mobnya apa ada di samping ini. Nah, ini juga apa namanya ketika nanti mengawinkan juga harus yang satu line, jangan yang asal aja ya, asal beli jantan betina dicampur, itu apa tidak baik. Anaknya pun nanti harganya juga tidak bisa apa lebih mahal daripada yang datanya lengkap. Itu di salah satu mungkin apa ya peluang usaha, ikhtiar kita kembali lagi ya. Banyak sebenarnya kalau kita mau gerak ya. Jika orang Jawa bilang itu ora obah ora mamah, ya benar gitu loh. Kalau kita hanya diam nunggu, pengen sukses, pengen kaya, pengen ada penghasilan lebih, tapi kita tidak banyak belajar, kita tidak banyak mencari informasi atau mungkin silaturahmi ke orang-orang yang punya usaha juga, berwirausaha juga, atau orang-orang yang mungkin sukses di bidangnya, itu ya omong kosong kalau hanya ingin sukses itu. Nah, itu teman-teman untuk leopard gecko, jadi perawatannya sangat mudah, tidak perlu jemur, cukup seperti ini, 2-3 hari kasih makan, udah taruh di tempatnya, nggak usah luas-luas. Ini toplesnya ini ya kurang lebih segini ya, atau mungkin ya ada juga yang mungkin 3/4 dari toples ini pun tidak masalah. Itu yang penting tadi ya, kalsium jangan lupa, karena reptil itu kebutuhan kalsiumnya juga harus terpenuhi dengan baik. Dan juga jangan langsung diberikan ke bawah sinar terik matahari langsung, dijemur, bahaya, gecko bisa buta. Teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, jika ada masukan usulan, silahkan ketik di komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena 1 subscribe teman-teman bisa memberikan 1 juta inspirasi buat kami, supaya kami bisa terus berkarya memberikan informasi-informasi, edukasi berkaitan dengan reptil, berkaitan dengan flora fauna, berkaitan dengan animals, ya kurang lebih seperti itu. Saya dari Gumuk Pasir, Parangtritis, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.